kita berdoa dulu. Ya salah satu siapa yang mau memimpin doa ketika bersama ya Mbak. Mbak Usara. Mari teman-teman itu sebelum kita mulai belajar kita berdoa kalau kita berdoa ya, terima kasih Mbak Usra sudah memimpin kita untuk berdoa bersama-sama ya. Sebelumnya Bu Guru juga mau berpesan karena kita ini masih dalam kondisi pandemi untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara jika keluar rumah memakai masker, terus saat berjalan bersama teman-teman menjaga jarak, terus sering mencuci tangan. Selain itu juga makan makanan yang bergizi. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap nusa dan bangsa, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya anak-anak ya. Ini kira-kira gambar ini halamannya kenapa? Kotor ya. Kalau yang ini bersih. Perbedaannya bagaimana? Kotor dan bersih. Kira-kira yang lebih nyaman di tempatnya yang bagaimana? Bersih. Kalau kita melihat halaman yang kotor, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan. Apa? Dibersihkan. Membuang sampah pada tempatnya. Halaman yang kotor tadi, kira-kira bagaimana kalimat saran yang cocok untuk halaman yang kotor tadi? Coba kalian lihat dulu. Apa? Ada yang bisa tunjuk jari? Mbak, tidak? Yang keras dibuka dulu, coba. Sebaiknya halaman yang kotor dibersihkan. Ya, betul. Sebaiknya halaman yang kotor itu dibersihkan. Pak Usna, punya? Ayo. Sebaiknya membuang sampah pada Iya, sebaiknya membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi tidak membuat halaman menjadi kotor. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1. Ya. Sebelumnya Bu Guru mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. 1. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menganalisa ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mengamati teks tentang masalah lingkungan, siswa dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat mengidentifikasi dua bilangan data yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati contoh, siswa dapat tujuan dari pembelajaran
arti kalimat saran yang pertama kita akan pelajari itu ya. Pernahkah kamu meminta atau memberikan saran? Pernahkah? Pernah. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, anjuran. Jadi nanti kalau ada permasalahan, berarti kalian memberikan saran. Sarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah kalimat saran dapat dibuat atau disampaikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Kalimat saran harus disampaikan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diberi saran. Jadi memberikan saran itu juga harus berhati-hati, tidak boleh asal-asalan, harus dengan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung. Oke, hati-hati. Terus mempunyai makna, orang asal-asalan, orang asal ceplos, dan benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan. Sekarang ini ada bacaan. Coba siapa yang mau membacakan? Tuhan Kayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Kayu dipenuhi pohon Rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Kayu Gersang. Tidak ada pohon besar dan hijau. Siang hari udara terasa panas. Kayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ya, lanjutannya sekarang siapa? Oh ya Mas Iqbal. Oke. Dipakai yang keras. Kayu ingin jalan di dekat sekolahnya. Kayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumahnya dipenuhi pohon hijau. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di dekat sekolah Kayu besar. Tidak ada pohon besar dan hijau. Di sana hari udara terasa panas. Kayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ya, terima kasih Mbak. Yuk, siapa? Pak Usna? Yuk Pak Usna yang keras. Kayu ingin jalan di dekat sekolahnya sebelum Kayu berdiskusi dengan teman-teman yang mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Ya, baca. Itu saat membaca itu kita melihat kosakatanya dengan bagus. Rindang. Tadi rindang sulit dibaca rindang. Terus ada lagi tadi Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya, padahal di bawahnya masih ada sejuk. Titiknya diperhatikan deh kalau membaca deh. Nah, membaca itu saat bertemu titik baru berhenti. Ya, diperhatikan seperti itu cara membaca yang betul. Misalnya, Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, dari teks tadi itu ada permasalahan. Kira-kira permasalahannya apa? Apa permasalahannya? Masalah yang ada apa? Iya, jalan di depan sekolah. Dayu itu gersang, ngerti gersang? Gersang itu tidak ada pepohonannya. Pohon-pohonnya ada mati, nggak ada pohon-pohon ini, nggak ada seger-seger. Nah, kira-kira kalau permasalahannya seperti itu, kalimat saran yang tepat itu yang bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau
Mbak Dinda? Kayaknya Dayu dan teman-teman di sekolah menanam pohon di sekolah. Ya, betul. Dengan cara menanam pohon di sekolah. Dan Dayu ingin itu melibatkan orang tuanya. Nah, orang tuanya biar bekerja sama untuk melakukan penghijauan itu supaya lingkungan sekolahnya tidak gersang. Nah, mana kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah pada teks tadi? Itu yang pada bagian mana? Yang berbunyi bagaimana? Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua untuk bekerja sama. Kalimat itu adalah kalimat penyelesaian dari masalah yang ada di dalam teks tadi. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang berhubungan dengan kalimat saran, tetapi dari sebuah permasalahan. Kalian mencari permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, lingkungan kalian. Nanti mengerjakannya secara berkelompok, oke? Berkelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Sekarang yuk bekerja sama. Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Penyelesaian masalahnya bisa lebih dari satu ya, 2 atau 3 boleh. Masalahnya juga kalau menemukan lebih dari 2, 3 juga boleh. Sekarang mempresentasikan di depan kelas ya. Mau kelompok mana dulu? Kita dulu ya. Sekarang kelompok kita di depan. Ya, betul, betul banget, betul sekali. Jawabannya bagus, betul. Ya, bagus, betul. Jawabannya betul ya, kelompok matahari. Yang keras membacanya.
terima kasih kelompok matahari. Semua kelompok dari kelompok matahari, kelompok bintang, dan kelompok bulan semua sudah mempresentasikan dan jawabannya betul semua, betul. Permasalahannya dan juga cara mengatasinya sudah betul semua, jawabannya juga tepat semua, sudah bisa semua. Selanjutnya membuat origami crane atau pertama lipat ke bagian yang berwarna putih secara diagonal dan secara horizontal dan vertikal maksudnya. Bagian kepala kita lipat seperti ini, buka bagian tangannya, kemudian dorong dan perhatikan sesuai kemauan saja seperti ini. Untuk membuat bagian saya, kita tinggal melipat bagian ini seperti ini, dan satunya seperti ini. Origami burung bangun sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan sampai jumpa lagi. Sudah ada yang pernah bisa membuat itu? Itu namanya karya seni apa? Namanya apa? Melipat ya. Atau kata lain apa? Origami. Nah, teknik origami. Origami itu bisa membuat apa saja. Itu membuat burung bangau. Bisa lagi membuat apa? Kupu-kupu. Bisa membuat apa? Kapal terbang. Bisa toh? Terus apa lagi? Ikan. Bisa toh? Banyak sekali bentuk-bentuk yang dapat dibentuk dari origami. Bisa tikus, betul. Ada pokoknya macam-macam. Nah, kalau origami itu bahan utamanya adalah apa? Kertas lipat. Selain kertas lipat apa? Kertas pelangi, kertas koran, kertas apa lagi? Pokoknya kertas-kertas itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan origami. Dayu menggunakan buku untuk menutup kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Tadi kan lingkungan di sekolahnya itu gersang ya. Jadi rasanya hawanya itu panas. Jadi Dayu itu kepanasan, terus menutup kepalanya itu menggunakan buku. Nah, dia ingin membuat topi sederhana. Nah, ini cara membuat topi. Langkah-langkahnya seperti ini. Tuh, perhatikan langkah-langkah pembuatan topi. Nah, sekarang kalian membuat topi dari koran bekas ya. Nanti dihias sesuai langkah-langkahnya, ada di layar juga ada, di LKPD juga ada. Coba dibuka LKPD-nya. Itu dikerjakan secara mandiri. Silakan mulai untuk membuat karyanya. Coba lama-lamanya itu perhatikan jangan sampai warnanya.
2 kali. Kalau sudah sampahnya dipunguti nanti dibuang ke ya. Nah, hasilnya bisa, kalau yang sudah kering bisa dipakai, kalau yang belum ya kering dulu. Perhatikan layar depan. Sudah siap? Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Ada berapa kelurahan, anak? 10. Yang mau ditanam itu pohon apa? Pohon angsana. Supaya apa? Biar supaya apa? Untuk menanam pohon itu supaya apa? Ditanami pohon supaya apa? Tidak apa? Tidak panas. Tidak panas, tidak sesak. Supaya sehat. Nah, sekarang itu tadi ada 10 kecamatan. Nah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana ya yang ada di kecamatan. Nah, hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Coba, itu contoh bibit, gambar bibit angsananya. Banyak kelurahannya ada 10. Terus kalian mencari banyaknya bibit itu berapa, terus dapatnya itu berapa. Hasilnya sudah diketahui. Langkah penyelesaiannya, tentukan banyaknya bibit. Mau berapa banyaknya bibit itu ditentukan dulu. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Bilangan itu harus habis dibagi 10. Contohnya berapa? 100 bisa, terus 200 bisa. Yang puluhnya berapa? Yang usianya 50. 50, iya. 50 berarti dapatnya berapa? 10. 5 Mas Fajar. Kalau 50 dapatnya mendapatkan 5. Terus yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Misalnya tadi ditentukan 100. Itu kan banyaknya bibit 100 dibagi dibagi berapa? 10 kecamatan. Dapatnya berapa nih? 100? 10 ya, betul. Ini contoh penyelesaiannya. Banyaknya bibit tadi misalnya 100, jatah pohonnya berarti 10 ya. Kemungkinan lain, misalnya banyak bibitnya mau berapa?
umum. Kalian minimal 5 kemungkinan, misalkan 100 dan 25. 1, 250, 200 dan 25, 300 dan 100, 440, 10, 20, 25. Ya, betul. Betul semua ya, itu 5 kemungkinan. Betul. Yuk, kelompok bulan. Silakan. Bukti memiliki pandangan dan diapakan untuk orang dengan jumlah yang sama. Dapatkah kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama? Perkara dengan cara berdiskusi bersama dalam umum. Kalian misalkan 100 dan 25. 1, 300 dan 75. Ya. 2, 200 dan 5, 3, 400 dan 50, 4, 50 dan 10, 5, 60 dan 50. Ya, betul semua. Itu 5 kemungkinan juga betul semua. Yuk, kelompok terakhir yang belum. Kelompok bintang. Bintang. Dengan jumlah yang sama, berapakah kemungkinan jumlah seluruhnya? Ya, terima kasih. Bagus, betul semua juga itu jawabannya. Dari kelompok bulan, bintang, dan matahari, semua sudah bisa mengerjakan dan jawabannya semuanya tepat. Tidak ada yang salah. Bilalahi, semuanya betul. Berarti sudah paham belum? Paham ya, Mas Fajar, Mas Rofa. Itu yang baru. Ya. Dari pelajaran dari hari ini, dari tadi pagi itu yang pertama sampai sekarang yang kita pelajari itu tentang apa saja? Yang pertama tadi tentang apa? Arti kalimat sapaan. Yang kedua tentang origami atau seni melipat kertas. Yang ketiga tentang pembagian dengan hasil yang sudah ditentukan. Nah, dari 3 materi itu ada yang belum paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah paham ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi. Nanti guru bagikan soalnya. Hari ini hari Senin, tanggal 23 November. Ayo langsung dikerjakan saja. Ya, jangan lupa kasih nama ya. Yuk, yuk dikerjakan mandiri ya. Tidak boleh kerjasama makanan contek-contekan. Kalau sudah selesai,
Terima kasih, kita tepuk tangan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Yuk Mas Iqbal, kita memimpin kita berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih. Pelajaran kita hari ini untuk dengan